Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Sobat YouTubers yang selalu melihat acara di channel Ngapa Mengapa Everything What You Want. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan terkait dengan simbol-simbol yang ada di genogram. Sebelumnya Sobat YouTubers sudah melihat dan mendengarkan di video saya sebelumnya terkait dengan genogram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan simbol-simbol yang ada di genogram. Untuk mengetahui terkait dengan simbol-simbol yang ada di genogram, tonton sampai habis video ini untuk mempercantik genogram kamu di pengkajian kesehatan keluarga. Oke, Sobat YouTubers, berikut akan saya jelaskan terkait dengan bentuk dan simbol genogram. Ya, ini adalah standar simbol dari genogram. Ya, lihat di sisi kiri itu ada laki-laki, tandanya adalah kotak gambarnya. Kemudian ada perempuan, itu bulat. Ada juga yang misalnya ya, untuk era modern ini ada yang pasangan sesama jenis, misalnya ada lesbian, gay, biseksual, atau ada yang transgender ya. Nah, kalau misalnya memang lesbian itu bulat ya, bulat itu untuk menandakan perempuan, kemudian dikasih tanda segitiga di dalam bulatan tersebut. Nah, kalau misalnya gay, biseksual itu kotak, dalamnya segitiga. Nah, pengkajian yang saya kembangkan itu bisa kalian menggambarkan kotak dalamnya bulat. Jadi dia itu fisiknya laki-laki tapi merasa bahwa di dalam tubuhnya atau dia adalah seorang perempuan ya. Kemudian begitu juga dengan yang berjenis kelamin perempuan, fisiknya dia penampilannya perempuan tapi dia mempunyai rasa atau kejiwaan bahwa dia itu memang ya seperti laki-laki gitu. Jadi ya kotak dalamnya bulat, bulat dalamnya kotak, atau kalian bisa mengikuti ini, kotak dalamnya segitiga, bulat dalamnya segitiga. Nah, kemudian untuk menuliskan ya terkait dengan gambaran per masing-masing orang di gambaran genogram, kalian menuliskan usia di dalam kotakan atau bulatan terkait dihubungkan dengan ini ya, maksudnya kalau jenis kelaminnya laki-laki ya udah usianya 47 tahun. Ya, kemudian di atasnya ditulis tahun lahirnya 1941 atau 1947 gitu ya. Terus kemudian kalau perempuan juga sama ya, usianya berapa di dalam bulatan, kemudian di atasnya ditulis untuk tahun kelahiran. Begitu juga dengan kematian atau orang yang sudah meninggal. Ya, kalau misalnya laki-laki meninggal berarti dalamnya disilang, kemudian tahun kematiannya atau tanggal kematiannya ditulis di atasnya. Ya, kalau misalnya ingin menambahkan terkait dengan penyakit yang diderita, ya misalnya meninggal karena dia hipertensi gitu ya, di sampingnya dikasih HT gitu ya, kalau kita hipertensi gitu ya, HT nanti dikasih keterangan di bawahnya bahwa dia itu meninggal karena hipertensi, atau keterangan HT-nya itu adalah hipertensi. Nah, kemudian yang paling kanan sendiri, index person, itu mengibaratkan bahwa orang tersebut adalah klien kita, jadi orang yang akan kita rawat dan jaga. Jadi nanti kalian akan saya jelaskan terkait dengan family as a context, family as a client, family as a system, dan family as a component of the society. Tapi bukan di tema pada hari ini ya. Tapi itu berkaitan dengan kira-kira kita itu fokus perawatannya kepada seluruh anggota keluarga atau hanya satu keluarga. Nah, kalau misalnya kalian fokus ya kepada satu anggota keluarga ya, jadi ketika kalian merawat keluarga itu pasti ada indeks personnya 1 untuk membedakan dengan caregiver yang ada di keluarga tersebut atau anggota keluarga yang lainnya itu ya. Jadi misalnya laki-laki kotak, dalamnya dikasih kotak lagi, itu mengindikasikan bahwa itu adalah indeks person atau orang yang memang menjadi fokus perhatian kita. Nah, itu ada
tanda marriage ya, gambaran marriage, pernikahan, status perkawinan itu dengan garis lurus ya antara laki-laki dengan perempuan. Oh ternyata marriage-nya ya, menikahnya di tahun 99. Kemudian ada juga di samping kanannya, oh ternyata tinggal bersama nih, tapi belum sah secara hukum, misalnya baru secara adat atau baru secara agama ya. Jadi LT living together atau tinggal bersama ya, TB gitu ya, tahun 1997 atau tahun berapa. Itu ada laki-laki dan perempuan, garisnya putus-putus ya, beda dengan garis perkawinan, pernikahan yang lurus, yang pernikahan syah secara hukum. Kemudian ada pasangan lesbian ya, tadi simbolnya udah di atas dijelaskan ya, bulat dalamnya segitiga. Kalau sudah menikah berarti garisnya lurus, tapi kalau belum menikah ya, seperti yang digambarkan di sampingnya itu pasangan G gitu ya, kotak dalamnya segitiga atau bulat dalamnya segitiga, mereka tinggal bersama ya, LT living together, dan garisnya putus-putus. Ya, kalau di Indonesia kita bisa mengatakan bahwa itu kumpul kebo gitu ya, belum sah secara hukum. Kemudian kalau misalnya di dalam perkawinan ada permasalahan ya, misalnya pisah ranjang gitu ya, belum divorce atau belum cerai. Nah, di situ di garis perkawinannya dikasih slash ya, garis miring ya, garis miring. Kemudian tahunnya itu tahun berapa, pisah ranjangnya udah berapa tahun, udah berapa bulan ya. Kalau di situ dari tahun 1990 sampai dengan 2001. Menikahnya ya tahun 2090 sampai tahun 2002, tahun 2001, mohon maaf. Nah, itu sekarang ternyata ada separation. Nah, di sampingnya itu ada divorce atau perceraian. Garis slashnya ya, garis miringnya itu ada 2. Ya, ternyata menikah dari 1970 sampai dengan 1985 gitu. Nah, divorce-nya di tahun berapa gitu ya. Terus kemudian ada yang sudah cerai tapi balik lagi atau rujuk, itu back together after divorce ya. Itu di slash 2, kemudian dikasih slash miring 1 aja ya, kebalikan dari marital separation atau perpisahan itu menandakan bahwa kedua sejoli ini ya, laki-laki dan perempuan ini setelah divorce atau cerai balik lagi atau rujuk. Nah, dengan simbol-simbol ini akan memudahkan orang membaca gambaran genogram di dalam keluarga tersebut. Gitu ya. Semoga paham. Kemudian lanjutannya, nah, di sini kalian bisa melihat ya, misalnya ada sepasang kekasih ya, laki-laki dan perempuan itu mempunyai anak, misalnya nih anak kandung ya, biological child, itu garisnya tidak putus-putus. Nah, di situ dicontohkan laki-laki usia 33 tahun ya, tahun kelahirannya 1971. Nah, itu adalah gambaran untuk anak kandung. Sedangkan di samping kanannya itu garisnya putus-putus ya, laki-laki 31 tahun, itu namanya adalah foster child atau anak asuh, garisnya putus-putus dan tahun kelahirannya 1973. Kemudian di sampingnya lagi ada anak adopsi ya, atau anak angkat. Nah, itu gabungan dari biological child sama foster child. Jadi ada lurus dan garis putus-putus, tetap sama, usia dimasukkan di dalam ya, misalnya itu adalah jenis kelaminnya perempuan dan tahun kelahirannya 1976. Nah, di samping yang lagi ada stillbirth ya, misalnya pasangan itu tadi ya, laki-laki dan perempuan tadi, dia istri tersebut ya, ibu tersebut, beliau hamil melahirkan, tapi ketika melahirkan meninggal anaknya. Nah, itu tandanya seperti itu, dikasih silang ya. Itunya simbolnya kecil ya. Kalau misalnya laki-laki kotak, silang, oh berarti memang itu stillbirth ya. Nah, itu lahir tahun 1977, meninggalnya juga 1977. Jadi lahir meninggal gitu, lahir mati gitu ya. Terus kemudian ada miscarriage ya, keguguran ya, aborsi spontan nih. Ya, jadi dia itu tidak disengaja untuk aborsinya ya, itu tetap ada garis lurus karena itu adalah anak kandung sebenarnya, tapi memang keguguran ya. Itu bulat tahun 1979 tuh ya, keguguran spontannya. Dan kemudian di samping kanannya ada aborsi
ya memang disengaja nih, indus aborsi misalnya ya, aborsi yang memang disengaja itu tahun misalnya demi keselamatan ibunya, atau memang ada permasalahan antara suami dan istri atau pasangan sejoli yang memang karena kehamilan di luar nikah gitu ya. Nah itu silang aja, nggak perlu ada tanda kotak atau tanda bulat. Oh ternyata diaborsi tahun 99. Sampingnya lagi ada fraternal twins. Nah itu adalah gambaran dari anak kembar tapi beda gitu. Beda jenis kelamin. Ya, laki-laki dan perempuan. Oh, sama-sama usia 21 tahun dan tahun kelahirannya juga sama. Ya, ini beda ya jenis kelaminnya. Kembar tapi beda. Kemudian ada identical twin ya, kembar tapi sama ya, sama-sama usia 19 tahun dan tahun kelahirannya 1985. Ya, ketika di keluarga tersebut ada anak yang hamil, ya udah berarti tandanya adalah segitiga. Ya. Itu tergantung nanti ya, anak yang hamil ini tinggal bersama dengan keluarga tersebut dan mempunyai suami atau tidak, ya tergantung dari keluarga. Kalau misalnya memang ada suaminya ya dikasih garis hubungan ya, pernikahan dengan suaminya, atau memang belum menikah secara resmi tapi tinggal bersama, ya berarti garisnya tidak lurus, tapi tidak lurus komplit tapi putus-putus. Nah di bawahnya lagi sobat YouTubers ya, kalian juga harus memperhatikan terkait dengan ketika ada anggota keluarga dengan penyalahgunaan obat atau alkohol. Nah, di situ gambarnya ya misalnya laki-laki ya dibagi secara horizontal ya, dibagi separohnya, dan di bawahnya yang diarsir. Itu kalau ada penyalahgunaan obat atau alkohol. Nah, kalau misalnya ada terduga ya, diduga adanya penyalahgunaan obat atau alkohol, ya udah arsirnya nggak usah penuh, tapi dibagi dua tetap ya secara horizontal. Nah, kalau misalnya orang-orang yang melakukan penyalahgunaan obat dan alkohol dalam masa recovery atau penyembuhan ya, kesembuhan, itu yang tadinya dibagi dua ya dan diarsir penuh bagian bawahnya, kemudian tinggal seperempatnya gitu ya. Itu contohnya ada bulat, kemudian seperempatnya diarsir dan seperempatnya tidak. Itu menandakan bahwa orang tersebut atau klien tersebut sedang dalam masa recovery atau penyembuhan dari penyalahgunaan obat atau alkohol. Untuk di sampingnya lagi ya sobat YouTubers, itu bisa diperhatikan. Itu kalau misalnya ada anggota keluarga dengan permasalahan fisik atau ada yang mengalami permasalahan fisik atau permasalahan mental yang serius ya. Kalau tadi penyalahgunaan obat dan alkohol kan dibaginya secara horizontal ya. Nah, ini secara vertikal ya, diarsir setengah. Oh, berarti anggota keluarga tersebut ada permasalahan fisik atau permasalahan status mental yang serius. Ya, permasalahan fisik yang serius apa sih Pak sebenarnya? Nah, contohnya ya ada permasalahan dia pernah kecelakaan, kemudian dia disabilitas ya, patah kakinya, patah tangannya dan lain sebagainya. Itu juga ada permasalahan fisik ya yang memang sudah merubah fisiknya dia. Terus kemudian kalau misalnya ada tiga-tiganya nih, permasalahan tiga-tiga ini ya, seperti penyalahgunaan obat atau alkohol, ada permasalahan fisik atau permasalahan mental yang serius, ya udah berarti yang diarsir adalah 3/4-nya dari simbol tersebut. Kalau misalnya bulat, berarti 3/4-nya dari bulat diarsir. Nah terus kemudian kalau misalnya kotak gitu ya, ya 3/4-nya diarsir gitu. Nah kalau misalnya ada recovery, tergantung nanti recovery-nya di mana. Kalau misalnya baru satu recovery, misalnya penyalahgunaan obat dan alkohol, ya udah berarti seperempatnya yang diarsir itu dihilangkan gitu ya. Semoga bisa paham. Nah di bawahnya itu adalah penjelasan yang tadi saya jelaskan di atas ya. Ada kehamilan seperti apa simbolnya, oh ternyata segitiga ya sama sisi. Kemudian ada aborsi spontaneous ya, untuk miscarriage itu tandanya. Kemudian ada indus aborsi itu ya silang bawahnya tuh stillbirth seperti di gambar itu ya, misalnya laki-laki ya udah berarti laki-laki kemudian disilang
Ya, terus kemudian ada hubungan pernikahan ya, itu tidak putus-putus, dan separation itu di /1. Gitu ya sobat YouTuber, semoga penjelasan terkait dengan standar dari simbol genogram dan simbol-simbol terkait dengan anak-anak gitu ya yang ada pada sebuah keluarga, dan juga ada simbol-simbol dari penyalahgunaan obat dan alkohol, serta permasalahan fisik dan mental, dan juga terkait dengan gambaran recovery-nya. Oke, mungkin itu saja ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, ketika ada permasalahan mental atau fisik gitu ya, permasalahan mental yang serius, misalnya skizofrenia, depresi, dan lain sebagainya, dan permasalahan fisik yang memang mengganggu kegiatannya sehari-hari, itu kalian bikin arsir secara vertikal. Kalau tadi yang penyalahgunaan obat dan alkohol itu secara horizontal, kalau yang permasalahan fisik dan mental itu secara vertikal, jadi separohnya juga. Nah, kalau misalnya ada tiga-tiganya nih, udah penyalahgunaan obat, ada penyalahgunaan alkohol, dan juga ada permasalahan fisik atau mental. Ya, biasanya sering terjadi nih kalau ada yang menyalahgunaan obat atau alkohol, ternyata dia juga mengalami permasalahan mental. Ya udah, berarti hanya 1/4 aja yang tidak diarsir. Ya, gitu ya sobat YouTubers, ketika kalian akan membuat simbol-simbol yang ada di genogram, buat seperti itu supaya memudahkan pembaca. Oh, ternyata di dalam anggota keluarga tersebut ada permasalahan apa dan apa, apakah permasalahan penyalahgunaan obat, permasalahan kesehatan fisik atau mental, atau memang dia beresiko penyalahgunaan obat maupun alkohol. Nah, itu di bawahnya contoh-contohnya ya. Kalau misalnya ada anak yang hamil, ya udah berarti segitiga di bawahnya. Nanti dia ada pasangannya atau tidak pasangannya ya, atau ada pasangannya atau tidak ada pasangannya. Kemudian kalau spontaneous aborsi spontan itu ya tadi dia miscarriage ya gambarnya gitu ya, bisa diarsir. Kemudian ada marriage connection tadi ya, hubungan pernikahan. Kemudian ada stillbirth, jadi yang lahir meninggal gitu ya, dikasih tanda. Kemudian induced aborsi ya, aborsi yang memang disengaja ya, karena memang proses pengguguran kandungan, itu silang bawahnya. Terus kalau separation tadi ya sudah saya jelaskan, itu di /1. Oke, itu terkait dengan simbol-simbol lainnya ya. Tadi yang di atas standar simbol genogram, yang ini memang sudah lebih expand ya terkait dengan simbol-simbolnya, baik yang penyalahgunaan obat, kemudian ada resiko dari penyalahgunaan obat dan alkohol, ada permasalahan fisik dan mental, serta ada ketiga-tiganya, dan juga ada permasalahan yang memang aborsi gitu ya. Terus bukan anak kandung, anak adopsi, anak asuh gitu, dan ada juga yang kembar tapi beda dan kembar sama atau identik. Nah, ini sudah ya tadi ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan ke yang ini ya. Tadi tuh divorce ya, tadi udah dijelaskan itu di /2. Nah, ini multiple marriage. Ini biasanya sering terjadi pada pasangan yang poligami atau poliandri ya. Nah, di sini ternyata suami ya, itu yang kalian lihat di multiple marriage ini ya. Itu ada laki-laki ya, seorang suami itu mempunyai 2 istri ya. Nah, dia poligami nih. Istri pertamanya itu di sisi kirinya suami, atau dari sisi kita dari sisi suami berarti sisi kanannya, tapi kalau dari sisi kita itu sisi kirinya, itu mempunyai anak 2 perempuan. Kemudian dia menikah lagi juga ya, mempunyai istri kedua itu di kirinya suami atau di kanan kita, mempunyai anak kembar 2 ya, tapi identik atau kembar sama. Nah, ternyata ya istri kedua ini membawa anaknya dari suami yang dulu. Nah, suami yang dulu ini ternyata sudah meninggal gitu.
ya. Jadi ini adalah gambaran terkait dengan poligami atau misalnya pasangan yang mempunyai lebih dari satu istri. Nah, kalau misalnya ada lebih dari 2 istri, 3 istri sama ya, nanti tinggal ditambahkan lagi. Terus garisnya jangan sampai lupa tetap ada garis hubungan antara suami dengan istri-istrinya yang baru dan juga ada anak-anaknya. Dilihat ya, itu ada 2 generasi dan 1 generasinya harusnya orang tua dari suami dan istri ini. Ya, kalau misalnya anak-anaknya yang sudah punya anak, ya udah berarti itu udah generasi ketiga. Terus yang ini garis putus-putus unmarried couple living together, ya itu memang garis putus-putus berarti memang belum menikah tapi tinggal bersama, ya. Kita bisa mengatakan itu kumpul kebo ya kalau di Indonesia gitu. Padahal ada juga tuh nikah siri yang sudah diperbolehkan oleh agama, tapi ya itu karena belum legal secara hukum ya masih putus-putus. Nah, terus ini cara penulisannya, penggambaran ya, penggambaran dari genogram. Jadi ditulis dari yang tertua ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ya, itu usianya 15, 13, 10 gitu. Jadi dari yang tertua sampai yang termuda. Terus twin fraternal, laki-laki dulu baru perempuan gambarkannya. Ya, foster atau adopsi children juga sama, yang tertua dulu yang dituliskan sebelah kiri baru ke kanan yang lebih muda. Nah, kembar identik ya, itu gambarannya seperti itu ya, jadi perempuan sama atau laki-laki sama. Nah, gambaran yang ada di sini kira-kira ada yang kurang tepat atau ada yang masih kurang? Ya, betul, ada yang masih kurang. Ya, di gambaran ini belum tertuliskan usia dari masing-masing anggota keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah tahun kelahiran dari masing-masing anggota keluarga. Terus kemudian yang ketiga apa coba? Ini belum saya jelaskan. Ya, betul. Atau salah. Nah, yang ketiga ini tidak dituliskan terkait dengan penyakit yang diderita oleh klien atau anggota keluarga ya. Terus ada lagi ya, ini di gambaran ini untuk menandai fokus dari klien kita itu dengan tanda panah. Ya, kita bisa menggunakan tanda panah atau bisa menggunakan tanda lain ya, tadi di penjelasan awal terkait dengan index person kalian bisa double ya, misalnya bulat dikasih bulat lagi ya di dalamnya, kemudian kotak dikasih kotak untuk menandai bahwa itu adalah index person atau klien kita gitu ya. Semoga paham ya terkait dengan simbol-simbol yang ada di genogram. Oke, ini ada contoh dari gambaran genogram. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 generasi, tapi yang generasi keempat ini belum mempunyai keluarga ya. Nah, ini ada Miss Rosa ya. Miss Rosa itu usianya 70 tahun. Nah, dia ada menderita hipertensi, osteoporosis, dan juga anemia. Kita bisa menggunakan singkatan kemudian dikasih keterangan di bawahnya ya. Terus kemudian ada Mr. Cravo usia 83 tahun. Nah, mereka berdua mempunyai 2 anak yaitu Tulipa dan Lirio. Ya, karena memang mereka tinggal bersama dikasih tanda ya, garis mereka itu tinggal bersama. Kemudian ya, selain Tulipa dan Lirio, ternyata mereka juga banyak mempunyai anak yang lain ya, tapi ada yang tidak teridentifikasi ya, tanda tanya tuh ya. Mungkin Miss Rosanya lupa gitu karena udah sepuh ya. Gitu ya. Oh maaf, itu bukan anaknya ya, mohon maaf. Ternyata
Anak yang lainnya adalah A usia 51 tahun dan R usia 45 tahun. Ya, jadi kalau misalnya bulat itu untuk menandakan jenis kelamin apa? Ya, betul, perempuan. Kemudian kalau kotak itu adalah laki-laki, betul. Kemudian untuk di gambaran ini siapa yang jadi indeks personnya? Atau klien kita yang utama? Oke, betul, Mr. Cravo usia 83 tahun itu adalah indeks person atau klien kita ya. Terus ternyata anak A usia 51 tahun itu tidak tinggal bersama Mr. Cravo dan Miss Rosa. Begitu juga dengan R. Nah, untuk Tulipa usia 52 tahun ternyata dia menikah 2 kali, betul. Menikah 2 kali, akan tetapi yang satunya itu belum dicerai secara legal, ya, jadi hanya separation aja tuh. Yang satunya ternyata juga sama dia. Ya, ternyata Tulipa ini mempunyai 2 suami, ya, yang satunya sedang separation, ya, belum divorce karena mempunyai tidak punya anak, kemungkinan ya kan, bukan kemungkinan, karena dia itu di gambaran tersebut anaknya meninggal semua ya, itu ya, miscarriage yang tadi disebutkan di atas ya. Terus kemudian mohon maaf itu meninggal ya. Tulipa usia 52 tahun ternyata tidak punya anak ya. Dia pernah hamil 2 kali ya, gravida 2 kali dan partus 2 kali, akan tetapi meninggal semuanya dengan pasangan yang sedang separation ya. Nah, karena memang belum punya anak ya, kemungkinan itu Tulipa usia 52 tahun dia punya kekasih lagi ya, itu gambarannya ya, punya kekasih lagi, tinggal bersama tapi belum menikah gitu ya. Ternyata Tulipa ini usia 52 tahun dia punya kekasih lagi gitu ya, tapi belum dinikahkan secara hukum. Oh iya, ternyata Tulipa ini punya ini ya, anak 3 ya. Anak 3 dari suaminya yang pertama ya, dan sekarang kondisinya sedang separation ya, pisah ranjang, dan dia punya selingkuhan guys. Ternyata punya selingkuhan dan belum punya anak sih, masih kumpul kebo aja nih si Tulipa nih usia 52 tahun nih. Terus anaknya J usia 34 tahun ya, laki-laki, dan dia sudah punya istri, tidak tinggal dengan Tulipa ya, dia tinggal dengan JL dan JM ya, jadi mempunyai 2 anak laki-laki semua, usia 4 tahun ya paling tua dan usia 2 tahun paling muda. Terus kemudian kita lihat ke anak yang A ya, usia 51 tahun, anaknya Miss Rosa dan Mr. Cravo. Usia 51 tahun menderita hipertensi, menikah dengan Nyonya N tapi usianya tidak diketahui, dan mempunyai 3 anak perempuan semua guys ya, sobat YouTubers ya. Dan ada anak A usia 31 tahun, M 26 tahun, dan M lagi ya 19 tahun. Dan ternyata anak pertamanya usia 31 tahun, perempuan, sudah menikah dengan seorang laki-laki dan punya 2 orang anak. Usia tertuanya adalah 8 tahun dan usia termudanya 5 tahun. Nah, kita melihat nih ke yang anak ketiga dari Miss Rosa dan Mr. Cravo. Ada Lirio usia 48 tahun, perempuan, dia sudah menikah sebenarnya tapi dia separation ya, dia pisah ranjang, dan mereka punya 2 orang anak. Usia tertuanya 21 tahun ya, B, dan usia termudanya adalah A, 9 tahun. Nah, kita melihat ke anak yang keempat dari Miss Rosa dan Mr. Cravo.
Ada R usia 45 tahun, sudah menikah, dan seharusnya mereka punya 3 orang anak, akan tetapi yang satunya keguguran ya, aborsi spontan, miscarriage. Anak pertamanya usia 20 tahun perempuan dan anak terakhirnya usia 4 tahun. Nah, sobat YouTubers ya, kalian sudah melihat ya contoh gambaran ini, semoga jelas gitu apa yang saya jelaskan, dan kalau belum jelas silahkan di repeat ulang ya penjelasan dari saya terkait dengan gambaran genogram yang ini. Ingat, yang ditandai itu adalah indeks person dan itu menjadi fokus sebagai klien kita ya. Dan yang ditandai tinggal bersama itu adalah pusat dari perawatan keluarganya ya, jadi family center care-nya. Jadi memang hanya Miss Rosa, Mr. Cravo, Tulipa, dan Lirio, karena mereka semua tinggal bersama dengan Miss Rosa dan Mr. Cravo. Oke sobat YouTuber, semoga informasi ini bermanfaat untuk semuanya, dan jangan sampai lupa like dan subscribe dari channel Ngapa Mengapa Everything What You Want. Oke sobat YouTubers, itulah tadi penjelasan mengenai simbol-simbol genogram ya, untuk memudahkan kalian dalam pembuatan genogram. Ya, semoga kalian ingat dan kalian paham terkait dengan penjelasan simbol-simbol yang ada di genogram. Jika kalian masih belum paham, silahkan chat di kolom komentar di description. Insya Allah akan saya bahas dan saya balas untuk pertanyaan dari kalian. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar untuk meraih dan menggapai cita, dan tentunya untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga sobat YouTubers yang ada di rumah. Oke, saya pamit. Tetap stay tune di channel Ngapa Mengapa untuk melihat video-video selanjutnya. Oke, Ngapa Mengapa Everything What You Want. Dah.